Halo sahabat BGTK Provinsi Maluku. Pada video kali ini kami akan membantu ibu bapak guru sekalian yang sedang menggunakan Learning Management System atau LMS di ruang GTK. Yang pertama, ibu bapak harus pastikan bahwa akun belajar ibu bapak telah terdaftar di LMS ruang GTK melalui admin di Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Maluku. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa siapa saja yang bisa masuk ke LMS. Nah, yang bisa masuk ke LMS adalah yang pertama, guru yang akun belajarnya terdaftar sebagai peserta program yang sedang berjalan di LMS. Program apa saja yang sedang berjalan di LMS? Misalnya, program pelatihan pembelajaran mendalam, program pelatihan coding dan kecerdasan artifisial, atau program-program pelatihan di bawah Kemendikdasmen lainnya yang menggunakan LMS. Itu artinya bahwa tidak semua guru yang memiliki akun belajar bisa mengakses LMS. Yang kedua, memiliki akun belajar ID. Ibu bapak pastikan bahwa akun belajar yang digunakan merupakan akun belajar ID yang sama dengan akun yang terdaftar pada program pelatihan. Nah, jika ibu bapak merupakan peserta program sedang berjalan di LMS GTK namun tidak berhasil masuk, nah ibu bapak boleh menghubungi pusat bantuan pada link ini. Linknya akan kami tautkan di deskripsi video ini. Atau jika ingin lebih cepat lagi, silahkan menghubungi pengajar pada pelatihan tersebut untuk dilanjutkan ke admin di BGTK Provinsi Maluku. Untuk mengakses ke ruang GTK, ibu bapak boleh memilih banyak cara. Ruang GTK sendiri adalah ruang yang terdaftar di dalam platform utama Rumah Pendidikan, di mana Rumah Pendidikan merupakan platform yang dapat digunakan oleh seluruh pihak terkait pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita praktikkan langsung untuk masuk ke ruang GTK. Pertama-tama, ibu bapak buka dulu browser, baik itu Chrome maupun browser lainnya yang sering ibu bapak gunakan di laptop atau di perangkat masing-masing. Kami sarankan ibu bapak menggunakan Chrome. Silakan buka Chrome dengan tampilan seperti ini. Kemudian, ibu bapak boleh masuk ke Google lebih dahulu untuk lebih memudahkan ibu bapak ke ruang GTK. Seperti yang telah kami sampaikan tadi bahwa untuk masuk ke ruang GTK itu ada banyak cara. Dalam video ini kami praktik masuk ke ruang GTK dengan cara searching ke Google. Silahkan ibu bapak ketik saja di kolom pencarian Google ruang GTK. Nah, setelah itu akan tampil yang paling pertama. Perhatikan logonya seperti ini. Ini adalah logo ruang GTK dengan domain guru.kemdikbud.go.id. Kita langsung saja mengklik ruang GTK di beranda. Nah, ini adalah tampilan ruang GTK yang di dalamnya terdapat menu-menu pilihan untuk kebutuhan guru dan tenaga kependidikan. Karena fokus kita adalah untuk akses ke LMS, ibu bapak pilih yang paling pertama, menu diklat. Setelah memilih menu diklat, kita akan diminta untuk mengaksesnya melalui akun belajar ID yang aktif. Sekali lagi kami ingatkan bahwa pastikan akun belajar ID ibu bapak telah disampaikan ke pengajar ataukah ke admin di BGTK Provinsi Maluku untuk bisa mengakses ke LMS yang sedang ibu bapak lalui. Kita pilih masuk. Kemudian silahkan ibu bapak login atau masuk dengan akun belajar ID masing-masing. Nah, biasanya jika akun belajar kita sudah tautkan di browser akan tampil seperti ini. Tapi kalau belum, ibu bapak boleh pilih gunakan akun lainnya, kemudian masukkan akun belajar ID masing-masing disertai dengan passwordnya. Oke, setelah itu akan tampil seperti ini. Ibu bapak memilih continue. Nah, setelah berhasil masuk, kita akan masuk ke beranda LMS. Nah, di beranda LMS ini akan tampil diklat-diklat yang sedang kita lalui atau diklat yang pernah kita lalui bersama dengan ruang GTK.
silahkan pilih di bagian mana diklat yang sedang dan akan Ibu Bapak lalui. Nah, misalnya di bagian sini saya akan praktikkan adalah diklat pembelajaran mendalam. Ibu Bapak silakan baca nama diklatnya sesuai dengan kelasnya masing-masing. Setelah diklik, kita akan diminta untuk konfirmasi lagi dengan akun belajar. Pilih hubungkan dengan LMS. Setelah itu, kita akan mengakses berbagai fitur yang ada di LMS pelatihan pembelajaran mendalam. Nah, untuk lebih jelas, kami akan mendemo bagaimana cara memulai penggunaan LMS di diklat pembelajaran mendalam ataupun di diklat coding KA. Setelah tampil seperti ini, Ibu Bapak, ini adalah beranda depannya. Nah, di beranda depannya ini Ibu Bapak diminta untuk membaca pengantar yang ada di dalam beranda. Silakan Ibu Bapak membaca dan memahami pengantar dari beranda ini. Dan ini sangat penting sekali, diharapkan untuk sering terbiasa membaca apa yang ada di LMS ini. Nah, di paling bawah ini adalah skema perjalanan diklat di LMS. Oke, untuk diklat di LMS pada pembelajaran mendalam maupun di coding kecerdasan artifisial ataupun diklat lainnya biasanya ditempuh dengan alur seperti ini. Yang pertama pendahuluan. Ya, oke. Pendahuluan yang sekarang sementara terbuka, kemudian IN1. IN1 ini adalah pembelajaran tatap muka, biasanya terdiri dari 3 sampai 10 hari tergantung diklatnya masing-masing. Misalnya di pembelajaran mendalam terdiri dari 5 hari. Kemudian di OJT adalah on job training. Ini adalah aktivitas selama 3 bulan atau dalam waktu yang cukup panjang untuk Ibu Bapak mempraktikkan apa yang telah dibelajarkan di IN1 di sekolah masing-masing. Setelah itu Ibu Bapak kembali lagi ke tatap muka bersama pengajar di IN2 untuk mendesimasikan ataupun mempresentasikan apa yang telah dibelajarkan di sekolah masing-masing. Nah, pada kesempatan ini kami akan mendemo bagaimana pelaksanaan diklat di IN1 yang ditempuh secara luring kurang lebih 5 sampai 10 hari. Nah, untuk memulainya Ibu Bapak dibantu dengan alur perjalanan LMS, yaitu di bilah sebelah kiri di sini terdiri dari 4 menu. Ada beranda, ada semua modul, ada peserta, ada evaluasi penyelenggara. Ketika bilah ini tidak muncul, Ibu Bapak boleh mengklik di garis 3 ini. Nah, oke, bisa diaktifkan kembali. Nah, yang sedang aktif ini adalah beranda. Sekarang kita mulai ke semua modul. Di menu semua modul, ini akan menampilkan seluruh isi modul mulai dari IN1 sampai IN2 seperti yang telah saya jelaskan tadi. Oke. Untuk tidak membingungkan kita, Ibu Bapak boleh menutup di bagian titik kecil ini untuk melihat keseluruhan poin-poin penting yang ada di semua modul. Nah, oke, ini poin penting terdiri dari 6 submenu. Ya, yang pertama pendahuluan. Apa saja yang terdapat di pendahuluan? Ketika kita klik di titik kecilnya, berarti di pendahuluan kita akan diminta untuk membaca pengantar pelatihan, terus melakukan tes awal dan membaca referensi umum atau bahan bacaan dari mata diklat tersebut. Kemudian, pada belajar mandiri, Ibu Bapak diminta untuk membaca atau melaksanakan perintah-perintah yang ada di belajar mandiri yang sering kita sebut dengan asinkronus, ini sebelum tatap muka dimulai. Nah, Ibu Bapak boleh melihat di titik kanannya. Kalau ada tampilan seperti ini, itu artinya wajib dipelajari, wajib diakses atau wajib dibuka. Karena kalau tidak dibuka atau dikerjakan atau diakses di bagian pertamanya, maka di bagian kedua pun tidak bisa terbuka, dia akan kelihatan buram seperti ini. Oke. Kemudian di in-service training 1 seperti yang telah kami jelaskan di pertama tadi, bahwa ini adalah kegiatan tatap muka bersama pengajar kurang lebih 5 sampai 10 hari tergantung mata diklatnya. Ibu Bapak boleh mengklik titik kecilnya. Nah, ini ada tahapan mulai dari modul pertama sampai dengan modul terakhir dan tes akhir ya. Nah, itu adalah di bagian IN1.
Kemudian di evaluasi refleksi peserta, ini adalah evaluasi harian. Tidak akan bisa terisi jika ibu bapak belum mengerjakan tahapan sebelumnya. Oke, selanjutnya di bagian on job training, ini yang seperti telah dijelaskan pertama adalah alur aktivitas ibu bapak melaksanakan praktik baik di sekolah masing-masing. Contohnya di diklat PM ataupun di diklat KKA, ini dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan di sekolah masing-masing dengan 3 kali siklus. Nah, oke, ini nanti akan dijelaskan oleh pengajarnya masing-masing. Di tahapan terakhir, ibu bapak akan mengakses in-service training 2 atau yang kita istilahkan dengan IN 2. Nah, ini adalah aktivitas tatap muka bersama pengajar kurang lebih 3 hari setelah ibu bapak melaksanakan praktik baik di sekolah masing-masing. Nah, yang terakhir adalah menu sertifikat. Menu sertifikat ini adalah tempat untuk ibu bapak mendownload sertifikat ibu bapak ketika rangkaian aktivitas ini telah dilaksanakan sampai selesai. Nah, sekarang kita akan mulai mengakses in-service training 1. Oke, kita langsung saja ke bagian 2. Nah, di sini belum bisa terbuka ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kita belum mulai dari pertama. Yuk kita praktikan dulu mulai dari pertama. Yang pertama ibu bapak klik dulu yang lagi aktif ya. Di bawahnya ini semua akan buram. Ini karena di atasnya belum tercentang seperti ini. Artinya belum dibuka dan belum dikerjakan. Yuk kita kerjakan dulu bagian pertama. Nah, pada bagian ini ibu bapak, ketika ibu bapak mengakses LMS dengan tampilan seperti ini, itu artinya ada sub-sub menu yang disediakan untuk para pengguna LMS. Jadi disarankan ibu bapak jangan langsung mengklik selanjutnya. Oke, perhatikan dulu di bagian atasnya. Kalau terdapat seperti ini, itu berarti ada konten materi yang disediakan tombolnya atau sub-menunya. Nah, kita baca dulu mulai dari latar belakang. Ibu bapak diminta untuk membaca seluruh rangkaian yang ada di latar belakang sehingga membantu ibu bapak dalam tahapan-tahapan selanjutnya. Sekali lagi kami ingatkan, perbiasakan membaca dan memahami apa yang dibaca. Next, dibaca lagi tujuannya. Apa sih tujuan dari pelatihan ini? Nah, oke, sehingga ibu bapak tidak salah arah. Next, apa sih hasil yang diharapkan dari pelatihan ini? Terus apa sih strategi yang digunakan dalam pelatihan ini? Silakan dipelajari ya. Next, strategi alur pelatihan. Nah, ini alurnya. Oke, menggunakan alur apa yang digunakan dalam LMS ini? Nah, ketika ini sudah semua terbuka dan kita sudah membacanya serta memahami maknanya, kita langsung saja ke bagian bawah untuk klik selanjutnya. Klik selanjutnya, kita akan dibawa ke tahap selanjutnya yaitu tes awal. Oke, ketika dalam perjalanan selanjutnya dan sebelumnya ibu bapak merasa bingung berada di mana, ibu bapak kembali lagi ke peta jalan LMS di bagian kiri, yaitu semua modul, untuk melihat di bagian mana saja yang sudah tercentang. Nah, ini kita lihat ibu bapak. Tadi karena kita sudah praktek pengantar pelatihan dan sudah membacanya, seluruh rangkaian yang ada di dalam, di sini sudah tercentang. Ketika bagian ini tercentang, maka bagian berikutnya langsung terbuka secara otomatis. Oleh sebabnya, ibu bapak tidak bisa melangkah ke tahap selanjutnya kalau tahap urutannya belum dimulai. Nah, sekarang kita akan mulai melakukan tes awal. Sebelum melakukan tes awal, ibu bapak diminta untuk membaca instruksi. Oke, biar tidak salah tafsir dan salah gunakan atau keliru dalam penggunaan tes awal. Nah, sebelum memulai tes awal, kita diminta untuk membaca instruksi, terutama ibu bapak perlu pahami berapa sih jumlah soal dari pelatihan ini untuk tes awal. Terus berapa sih batas durasi pelaksanaan tes ini. Nah, misalnya jumlah soalnya adalah 30, batas durasi atau waktu pelaksanaan tesnya ada 45 menit. Nah, Bapak Ibu boleh baca di sini ya. Kita hanya diberi 1 kali kesempatan. Oleh sebabnya, sebelum memulai tes awal, pastikan kesempatan dan waktu ibu bapak adalah benar-benar fokus untuk pelatihan ya. Jangan terganggu dengan aktivitas lain. Kemudian pastikan jaringan ibu bapak berada pada jaringan yang stabil sehingga tidak terputus ya. Dan kemudian pastikan ibu bapak tidak terganggu dengan
komunikasi-komunikasi lainnya. Nah, oke, ketika dalam pelaksanaan tes awal, Ibu Bapak terkendala misalnya jaringan atau putus di tengah, silahkan Ibu Bapak hubungi pengajar di kelasnya masing-masing untuk diteruskan ke admin LMS di BGTK Provinsi Maluku. Next, selanjutnya, setelah Ibu Bapak pahami seluruh rangkaian isi tes awal dalam bentuk instruksi, kita langsung saja pilih selanjutnya untuk memulai tes awal. Nah, pada bagian ini Ibu Bapak akan memulai melakukan tes awal. Oke, soalnya akan muncul dan Ibu Bapak akan melanjutkan menjawab berdasarkan pilihan jawaban yang tepat. Bentuk soal dalam tes awal ini adalah soal pilihan ganda. Pada bagian ini kami tidak menampilkan soalnya, Ibu Bapak tinggal praktik membaca soal dan menjawab. Kemudian bila soal akan tampil di depan kanan atas, ya. Kemudian Bapak Ibu tinggal selanjutnya sampai seluruh soal terjawab, ya. Dan Bapak Ibu diminta untuk tidak mensubmit soal ketika Bapak Ibu belum menyelesaikan seluruh soal. Itu artinya submit, artinya Bapak Ibu sudah selesai semua. Jangan sampai baru mengerjakan 1-2 soal Bapak Ibu mengklik submit, ya. Berarti Bapak Ibu hanya menjawab 2 soal. Sekali lagi penting untuk diingat, dalam pelaksanaan tes awal ataupun tes akhir, Ibu Bapak diminta untuk membaca dengan teliti sebelum mengerjakan. Oke, itu untuk tes awal. Nah, setelah kita mengerjakan tes awal, nanti akan tercentang di sini dan Bapak Ibu boleh membuka tahapan selanjutnya, yaitu referensi umum. Oke, selanjutnya, ya, di bagian menu peserta. Apa kegunaan menu ini? Kegunaan menu ini Ibu Bapak akan melihat seluruh guru yang bertugas di kelas Ibu Bapak atau pengajar atau fasilitator, dan juga seluruh peserta dan termasuk dengan admin kelas. Silahkan cek teman-teman kelas Ibu Bapak sekalian di sini. Barangkali ada yang kenal siapa sih pengajar Ibu Bapak? Nanti bisa dilihat di role, di status ini, ya. Nah, kalau admin kelas itu berarti ini adalah admin kelas. Kalau student ini berarti peserta. Nah, kalau di sini ada teacher atau pengajar, ya. Nah, seperti ini, teacher ini adalah pengajar, ya, yang atau fasilitator di kelas Ibu Bapak. Oke, ini adalah menu untuk mengecek peserta atau teman serta pengajar. Next, yang selanjutnya adalah evaluasi penyelenggara. Di menu evaluasi penyelenggara, menu ini akan aktif nanti di hari terakhir dalam bentuk kuesioner yang wajib diisi oleh peserta. Peserta diminta untuk melakukan atau menilai evaluasi terhadap apa yang disediakan dalam bentuk fasilitas pelaksanaan pelatihan oleh penyelenggara. Nah, ini akan diingatkan oleh pengajar di hari terakhir. Oke, sebagai kesimpulan terakhir, untuk memudahkan Ibu Bapak menggunakan LMS ini, cukup Ibu Bapak memahami 4 menu ini. Sebelum saya akhiri video ini, saya ingatkan lagi, menu beranda untuk tampil ke tampilan depan LMS, kemudian semua modul untuk melihat urutan-urutan atau tahapan-tahapan aktivitas pelatihan di LMS, baik tes awal maupun penyelesaian asinkronus belajar mandiri ataupun penyelesaian modul 1 sampai modul terakhir sampai pada tes akhir dan bahkan sampai pada OJT dan IN2. Untuk peserta untuk melihat seluruh teman di kelas LMS kita, dan untuk evaluasi penyelenggara untuk mengisi instrumen penilaian kegiatan pelatihan. Nah, sekilas seperti itu yang bisa kami sajikan untuk membantu Ibu Bapak para pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi Maluku yang sedang mengikuti pelatihan berbasis LMS di ruang GTK. Semoga video ini dapat terbantu. Masukkan pertanyaan maupun komentar Ibu Bapak di kolom komentar pada video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kanal YouTube Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Maluku. Tetap semangat, mari bersama kita bertransformasi mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua di Provinsi Maluku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.